Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa 'amalan fid din. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekarang kita sudah sampai di bab taukid. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua bab, yaitu bab taukid sama badal. Insyaallah enggak terlalu lama. Bab taukid sama badal pendek. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bab taukid. Bab yang menjelaskan tentang taukid. Taukid ini adalah masdar dari akada yu'akidu, takkid. Masdarnya takkid. Takkid, tapi di tasfif al-hamzahnya, terus diganti sama waw. Jadi taukid. Takkid atau taukid. Oke. At-taukidu wa anwa'uhu wa ahkamuhu wa hukmuhu. Taukid dan macam-macamnya, macam-macam taukid dan hukumnya. Qala al-mu'allif Abu Dawud as-Sanhaji nafa'ana bihi wa bi ummi fil amin. At-taukidu, taukid itu apa? Tabi'un lil mu'akkadi, yaitu tabi yang mengikuti mu'akkad yang dikuatkan. Taukid itu penguat, al-mu'akkad yang dikuatkan. Fi rafihi, pada rafa'nya, pada i'rab rafa', wa nasbihi, dan nasabnya, i'rab nasab, wa khafdihi, dan pada i'rab khafad, wa ta'rifi, dan pada ma'rifatnya. Nah, kenapa enggak ada nakirahnya? Karena taukid itu tidak terjadi atau tidak berlaku pada isim yang nakirah. Dia itu pasti wajib ma'rifah. Oke. Asyar. Aqul at-ta'kidu wa yuqal at-taukid ma'nahu fil lughah at-taqwiyah, penguat atau ya penguatan. Taqul, engkau berkata akadtu syai'a, wa taqul waqadtuhu. Aidon idza qawaitahu, yaitu saya menguatkan sesuatu. Idza qawaitahu, kalau jika kamu menguatkannya. Wa huwa fi istilahin nahwiyyin, menurut ulama nahwu atau dalam istilah nahwu, nau'an, ada dua macam. Apa taukid? Taukid itu terbagi dua macam dalam ilmu nahwu. Al-awwal, yang pertama at-taukidul lafzi, taukid lafzi, wasani taukid ma'nawi, dan kedua taukid ma'nawi. Amma taukidul lafzi, adapun taukid lafzi, fayakunu bitakrir lafzi, yaitu berlaku atau terjadi dengan pengulangan lafaz, wa i'adatihi, ada sama pengulangan ikram, bi ainihi au bi muradifi. Bi ainihi berarti dengan lafaz yang sama, benar-benar sama, au bi muradifi, atau dengan muradifnya. Muradif itu ya sama secara makna, tapi bisa jadi dalam lafaz atau hurufnya beda, tapi memiliki makna atau ya kesamaan. Sawaan akan asman, baik dia itu berupa isim, nahu ja'a Muhammadun, Muhammad. Nah, itu ada dua. Yang kedua itu taukid. Taukid bagi yang pertama. Am kana fi'lan, atau dia itu berupa fi'il, nahu ja'a Muhammad. Atau yang ke am kana harfan, atau dia itu berupa huruf, nahu na'am ja'a Muhammadun, wa nahu ja'a hadra Abu Bakar, wa na'am jaira ja'a Muhammad. Yang contoh tiga pertama itu dengan taukid yang dengan bi'ainihi, dengan lafaz yang sama. Yang terakhir, yang kedua terakhir itu contoh dengan muradifnya. Ja'a wa hadara, lafaznya beda tapi memiliki kesamaan makna, atau ya termasuk muradif. Atau na'am jaira ja'a Muhammadun, itu juga lafaznya beda tapi maknanya sama. Kemudian jadi ya mungkin mudah lah untuk taukid lafzi, cukup mudah dipahami karena hanya sekedar dengan pentikrar atau pengulangan lafaz. Wa amma taukid ma'nawi, dan adapun taukid ma'nawi, fahuwa at-tabi'u, yaitu yang mengikuti alladzi yarfa'u ihtimal, yang merafa atau menghilangkan ihtimal, kemungkinan as-sahwi, kesalahan. Jadi menghilangkan suatu hal, kesalahan, ihtimal. Terkadang kan kalau misal ada mengganti taukid, bisa pemahaman orang itu yang lain, bisa salah. Sedangkan mungkin apa yang dimaksud mutakallim itu berbeda dengan apa yang dipahami oleh pendengar. Atau tawassu'i fil matlu, atau tawassu' itu meluas. Jadi ketika seorang mengatakan sesuatu, yang dimaksud dengan ya, oleh pembicara yang ini, bisa jadi oleh pendengar itu yang lain. Itu maknanya tawassu'. Jadi karena mungkin bisa banyak kemungkinan, akhirnya setiap orang mengambil ya sesuai pemahaman atau keinginan mereka sendiri. Seperti itu.
Wa tawdihu dan hada dan penjelasan ini maksudnya penjelasan tarikh hada annaka law qulta masalan kalau kamu mengatakan ja'al amir, pemimpin itu datang. Nah, ihtamala annaka sahauta, maka akan ada kemungkinan bahwa kamu itu sahauta, yaitu salah memahami, atau tawassa'ata fil kalam, atau memahami secara melebar dalam perkataan. Wa an aradaka maji'u rasulil amir. Itu gorod. Nah, wa an gorodaka maji'u rasulil amir. Dan tujuannya itu ya kedatangan rasul amir atau utusan penguasa. Fa idza qulta ja'al amiru nafsuhu aw qulta ja'al amiru ainuhu irtafa al-ihtimal, maka kemungkinan itu hilang. Wa taqarrara inda sami' dan taqarrar jadi menetap di bagi pendengar annaka lam turid illa maji'al amir nafsihi. Jadi kalau misal ada seseorang yang mengatakan ja'al amiru, terus antum mendengar kalimat ini ja'al amiru aja, bisa jadi yang datang itu ya bukan amirnya itu sendiri. Nah, sedangkan mungkin yang dimaksud oleh pembicara itu misal amirnya gitu. Tapi mungkin karena antum bisa udah tahu banyak, maksudnya punya wawasan luas, akhirnya antum memahaminya secara meluas. Jadi mungkin mungkin ini utusannya gitu, atau yang apa mungkin barangnya atau apanya lah gitu. Sedangkan yang diinginkan pembicara itu amirnya gitu. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau misal ja'al amiru nafsuhu, itu udah gak ada ihtimal, gak ada kemungkinan, ihtimalnya itu hilang. Kenapa? Karena udah ada nafsuhu, berarti taukid. Nafsuhu itu udah menghilangkan kemungkinan yang lain. Jadi yang pasti dipahami dari situ ja'al amiru ainuhu atau nafsu itu pasti pembicara ingin menyampaikan bahwa yang datang itu amir itu sendiri, dirinya sendiri, bukan yang lain atau bukan hal-hal yang berkaitan dengan amir itu. Wa hukmu hadza tabi' dan hukum pengikut ini atau tabi ini annahu yuwafiqu matbu'ahu, yaitu menyesuaikan pengikutnya, yang diikutinya, atau sesuai atau mengikuti yang diikutinya. Fi i'rabi, pada hal i'rabnya, dalam hal i'rabnya, ala makna annahu, dalam arti annahu inka nal matbu marfu'an, jika matbu yang diikutinya. Matbu di sini berarti apanya? Amirnya. Bukan, dalam pembahasan taukid. Dalam taukid berarti matbu itu dinamakan muakkad. Inka nal matbu'a marfu'an, yaitu kalau yang diikuti yaitu muakkadnya marfu', karena at-tabi yaitu at-taukid marfu'an aidon, yaitu marfu juga. Contohnya nahu hadara Khalidun nafsuhu. Nafsuhu taukid bagi Khalid. Khalid itu marfu karena dia fa'il. Wa in kana al-matbu'u mansuban, dan jika muakkadnya atau yang diikutinya mansub, kana tabi'u mansuban aidon. Mansuban aidon mislihi atau mislahu. Kana tabi'u mansuban mislahu, maka tabinya juga mansub sesuai dengan muakkad atau matbu'nya. Nahu hafizul qur'ana kullahu, fa kullahu taukid li al-Qur'an wal Qur'an mansub, fa tabi li mansub. Wa in kana al-matbu'u mahfudun, apabila yang diikutinya itu khafad atau di i'rabi khafad, kana tabi'u mahfudun kadzalik, maka pengikutnya juga atau yang mengikuti itu mahfud atau dikhafadkan juga. Nahu tadabbartu fil kitabi kullihi, fa kullihi itu taukid bagi kitab, dan kitab itu i'rabnya khafad atau majrur atau mahfud. Wa yatba'u aidan fi ta'rifihi, dan mengikuti juga mengikuti muakkad pada soal atau dalam hal ma'rifatnya, kama tara fi hadil amsilah kulliha. Karena taukid harus udah pasti ma'rifat, maka pasti kalau dilihat pasti ada domir yang kembali ke muakkad. Seperti itu. Itu untuk taukid, hukmuhu, sama macam-macamnya, ada dua. Kemudian yang dari tadi itu dibahas dua macam secara umum. Sekarang ke pembahasan secara khusus mengenai taukid maknawi. Wa yakunu bi alfadzin ma'lumatin. Taukid maknawi itu yakun bi alfadz ma'lumah, dengan lafaz-lafaz yang diketahui. Wahia an-nafsu
itu an-nafsu wal ainu wa kullu wa ajma'a wa tawabi wa ajma'a, dan pengikut atau tabi di ajma'. Wa hiya aqta'u wa abta'u wa absa'u. Taqul qama Zaidun nafsuhu. Zaidun itu berdiri. Wa ra'aitul qauma kullahum wa marartu bil qaumi ajma'ina. Wa aqul li taukidil ma'nawi, untuk taukid ma'nawi alfadun muayyanah, itu lafaz-lafaz tertentu, memiliki lafaz-lafaz tertentu. Arafaha anha, ulama nahwu memberikan atau memberitahukan kalian atau mengenalkan min tatabu'i kalamil arabi, dari tatabu kalamil arab, yaitu dengan istiqra, atau tatabu itu ya penelitian dengan meneliti kalam Arab. Dengan misal antum ya seperti di Mesir, misal antum mendengar banyak orang Arab, bukan yang itu, tapi bukan yang aliyahnya, tapi yang bahasa fusalnya. Nah itu seperti itu. Dengan antum terjun ke suatu daerah yang mana daerah tersebut orang-orangnya berbicara dengan bahasa Arab. Nah antum sendiri yang bukan orang Arab misal, maka dari situ antum mulai mengamati setiap orang-orang yang berbicara dengan bahasa mereka. Maka dari situ hasilnya, misal pasti ada hasilnya. Maksudnya ya kalau misal dalam kasus pembagian kalimat, pasti ya hasilnya bahwa kalimat Arabia itu terbatas pada, atau kelompoknya terbatas pada 3, yaitu fi'il, isim, fi'il, huruf. Nah sama dengan taukid juga. Setelah misal ulama nahwu ya terjun ke orang-orang Arab, maka mereka ulama nahwu itu tidak menemukan lafaz-lafaz yang lain kecuali yang telah tadi disebutkan. Wa min hadhil alfaz, dan dari alfaz-alfaz ini, lafaz-lafaz ini, an-nafsu, yaitu an-nafsu wal ainu dan ain, wa yajibu ay yudhafa, dan wajib mengidofatkan kul wahidin min hadaini, salah satu dari keduanya ini, yaitu nafsu wal ain, harus diidofatkan kemana? Ila domirin a'idin ala mu'akkad. Jadi harus bersambung dengan domir. Tidak bisa ja'a Zaidun an-nafsu. Jadi harus ada domir bersambung. Ja'a Zaidun nafsuhu atau ainuhu. Yang mana domir ini ya'ud atau kembali ke mu'akkad, yaitu Zaid. Misal. Fa'inkanal mu'akkadu mufradan, jika mu'akkadnya mufrad, kana domir mufradan, maka domirnya juga mufrad. Walafdu taukid, dan lafaz taukid mufradan aidon, dan lafaz taukid juga berupa mufrad, isim mufrad. Ja'a Aliyun nafsuhu wa hadara Bakrun ainuhu. Wa in kana mu'akkadu jam'an, jika mu'akkadnya itu berupa isim jama', kana domiru, maka domirnya juga huwa al-jam'u, itu jama' juga. Walafdu at-taukidi majmu'an aidon, dan lafaz taukidnya juga majmu' atau dijamakan. Taqul ja'a rijalu anfusuhum wa hadaral kuttabu a'yunuhum. Seperti itu. Wa in kana mu'akkad musanna, dan jika musannan, dan jika mu'akkadnya itu berupa isim tasniyah atau yang berjumlah 2, fal absah, maka yang paling absah, yang paling fasih, ayyakuna domiru, domirnya juga berupa musannan, itu berupa isim tasniyah. Walafdu taukid, dan lafaz taukid majmu'an, yaitu dengan lafaz taukidnya dengan dijamakan. Taqul hadara rajulani anfusuhuma wa ja'a al-katibani a'yunuhuma. Jadi kalau misal muakkadnya musanna, yang paling absah itu lafaz taukidnya itu dijamakan, bukan ditasnyahkan. Tapi yang tasnya itu domir yang bersambung dengan lafaz taukidnya aja. Wa min alfadhi at-taukid, dan termasuk juga alfaz taukid kullun wa mithluhu, dan semisalnya itu jami'un. Wa yustaratu fihima, dan disyaratkan pada keduanya apa? Idhofatu kullin minhuma, yaitu pengidhofatan ke setiap salah satu dari keduanya. Ila domirin mutabiqin bil muakkad, pada domir yang sesuai dengan muakkad yang dikuati. Misal nahu ja'al jaisu kulluhum, atau kulluhu. Ja'al jaisu kulluhu, fa hu ya'ud ila al jaish. Hadara ar-rijalu jami'uhum, para laki-laki itu semuanya hadir. Wa min alfazi ajma'a wa la yu'akkad bihadzal lafzi, dan tidak ditaukidi dengan lafaz ini ghaliban secara umum atau biasanya illa ba'da lafzi kullin. Jadi kalau pakai ajma'a itu harus didahului dengan kul. Wa minal ghalib qauluhu ta'ala, dan dari hal yang biasa atau yang
umum, misalnya fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, harus ada kulluhum ajmaun, baru bisa ditaukidi dengan ajmaun. Wa min ghairil ghalib, dan yang di luar kebiasaannya qaul rajaz idza daliltu ad-dahra abqi ajma'. Nah di sini ajma'a tidak didahului dengan kul, tapi yang absah itu atau yang sering dan ya yang banyak ditemukan, biasanya kalau ajma'a itu harus didahului dengan kulluhum, seperti itu. Tapi benar deh. Ya benar-benar aja, cuman ya pasti kita mengikut pada yang Biasa. yang banyak ya, yang banyak diambil. Karena terkadang yang sedikit ya meskipun ada kan sering ada ikhtilaf gitu. Jadi ya untuk secara umum kita tetap dalam mengambil kaidah sesuatu itu mengambil yang ya menghindari yang ikhtilaf-ikhtilafnya gitu. Oke, terus warubama uhtija, dan mungkin terkadang dibutuhkan ila ziyadati taqwiyah, pada penambahan taqwiyah, penguatan. Faji'a ba'da ajma' bi alfadhin ukhra, maka didatangkan setelah ajma' bi alfadhin ukhra wa hiya aqta'u wa abta'u wa absa'u wa hadhil alfadhu, dan lafaz-lafaz ini la yu'akkadu biha istiqlalan, tidak ditaukidi dengannya istiqlalan secara istiqlal, apa? Bebas. Jadi harus ada qaid atau syarat gitu. Nahu ja'al qaumu ajma'una aqta'una abta'una absa'una wallahu a'lam. Jadi untuk aqta'u wa abta'u wa absa'u karena dia itu tabi ajma', maka dia gak bisa berdiri sendiri, harus ada atau kedahului dengan ajma'. Kalau tadi yang ajma' sendiri itu ada boleh dia didahului dengan kul baru datang ajma' misal, atau ajma' aja langsung gitu. Tapi yang tawabi ajma' yaitu abtau, dia itu harus sebelumnya ada ajma'. Kenapa? Karena dia pada dasarnya tabi di ajma' gitu, sebagai ya penguat, tambahan kekuatan seperti itu. Tapi maknanya Ya sama aja ya kan, untuk menguatkan gitu aja. Kemudian apa ya? Nah ini secara umum. Nah di sini ada taukid, ada dua, lafzi sama manawi. Lafzi yakunu bitakrar al lafaz, yaitu bisa lafaz isim misal, atau lafaz al-fi'il, atau lafaz al-harf. Misal isim ja'a Muhammadun, Muhammad. Alfaz muayyanah, di sini muayyanah berarti pakai kul, pakai an, nafsu, wal ain, wa kul, wa ajma'a. Terus faedahnya yang lafzi itu kan faedahnya itu takwiyah, salah satunya takwiyah atau taudih, atau juga bisa taudih. Misal ketika seseorang mengucapkan atau berbicara sesuatu, orang lain itu kan terkadang tidak mendengar, tidak mendengar apa yang dikatakan pembicara, maka butuh pengulangan. Nah, pengulangan itu untuk memahamkan atau memberi pemahaman pada si pendengar tadi. Nah, sedangkan yang maknawi yaitu waqful majaz awil ihtimal gitu. Dia itu menghilangkan majaz atau kemungkinan-kemungkinan tertentu. Karena maksudnya majaz itu gimana? Ya bisa jadi pembicara atau mutakalim itu menyampaikan, berbicara sesuatu, tapi bukan yang diinginkan, itu bukan makna zahirnya gitu. Misal dari lafaz sesuatu, misal ra'aitu asadan, misal itu kan lafaz asadan bisa mengandung makna majaz gitu, seperti itu. Maka kalau pakai taukid, misal nafsuhu, misal ra'aitu asadan nafsahu, berarti singa beneran gitu. Karena kenapa? Di situ gak ada qarinah apapun yang menunjukkan pada majaz atau ya hal lain. Ya intinya yang maknawi yaitu faedahnya itu untuk menghilangkan majaz dari suatu lafaz atau ihtimal, kemungkinan tertentu. Kalau untuk lafzi itu untuk taudih atau penguat atau penjelas ya yang lainnya, karena terkadang ya enggak kedengeran, misal perlu diulang, atau
misal pendengarnya itu kurang yakin, maka perlu diulang lagi seperti itu. Bisa macam-macam. Kalau itu bisa roa itu rojulatun ismuha Rojulatun apa? Rojulatun apa? ismuha Fatimah. Hah? Rojulat. Rojulatun apa? Nama orang, nama Roa itu rojulatan. ah, Ismuha Fatimah. nggak paham. Rojulatan ada. Rojulatan Di syarah Syekh Khalid. gimana? Nah, di syarah Syekh Khalid rojulatan itu tapi doif sih. Tapi kalau ada orang Arab yang ngomong itu benar. Tapi emang di situ taukid maksudnya. Tapi yang diulang-ulang. Roa itu rojulatan. Oh, ya iyalah kalau gitu. Ya kan, itu berarti kan masuknya ke taukid lafzi. Ya, itu masuk taukid lafzi. Oke, untuk Taukid itu ditentukan secara apa? Secara taukidnya, pada taukidnya atau misalnya kita taukidnya itu 2 kali. Itu makin kuat atau gimana? Atau hanya 1 taukid saja udah kuat? bisa satu aja cukup sih sebenarnya. Tapi kalau misal mau ditambah juga bisa. Kan itu contohnya ada, misal di ajma. Ya, tadi kan roa itu rojulatan Fatimah tuh Ah, itu 2 taukidnya. Berarti perempuan pemudinya tadi benar-benar Fatimah gitu. bentar. Kalau gitu, Misalnya nih kan itu konteksnya lagi ada orang, ah, ada ngasih tahu nih, ada seorang pemudi itu datang. Nah, aku benar-benar lihat seorang pemudi itu, benar-benar seorang pemudi nih, dia itu benar-benar Fatimah gitu. Gitu. mungkin. Tapi yang kalau misal antum bermaksud bahwa Fatimah di situ taukid ke rojulah, itu enggak. Gitu. Kenapa? Karena kan tadi antum bilang misal saya tuh melihat pemudi, kemudian kan untuk menguatkan lagi pemudi benar-benar pemudi. Nah, terus setelah itu menyebutkan nama. Berarti kan itu badal Fatimah itu badal dari rojulah. Gitu. Jadi tadi rojulatan berarti kan itu ya taukid. Udah cukup ya. Cukup sampai situ. Tapi antum tambah lagi, diperjelas pemudi itu siapa namanya? Tuh Fatimah, terus Fatimah lagi, berarti Fatimah ya taukid ke Fatimah lagi. Tapi kalau misal taukid Fatimah ke rojulah itu enggak bisa disebut taukid. Itu ya sebutnya badal. Gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Pak, gimana? Masih kurang? Jet. Ya. Nah, kalau tingkat taukid kayak nafsuhu, ainu, hulu itu yang mana lebih kuat? Nafsu. Sesuai tartib. Karena nafsu itu ya secara lafaznya kan an-nafs, berarti udah tergambar gitu. Nafs berarti secara keseluruhan. Utuh gitu. Kalau ainu berarti cuma matanya doang. Iya, iya kan ya kalau dipahami secara bahasanya, secara zahir ainuhu, iya kan itu menunjukkan sebagian. Tapi masa iya gitu? Ketika kita mengucapkan Iya. ja'a al-amiru ainuhu, masa iya yang datang matanya gitu? Maksudnya gimana kan? Enggak juga. Ditok itu. Hah? SpongeBob ditok itu. Beda. SpongeBob. Bagus ini. Kalau tentang tingkat kesopanannya. Tingkat kesopanannya yang mana? Sopanan. Kan kalau misalnya nih, Nafsu pun. masa ada syekhu ainu gitu. Setelah datang syekh benar-benar datang gitu pakai ainu gitu. Tingkat kesopanannya yang mana? Kalau tingkat kesopanan, anak kurang tahu karena apakah itu ada atau maksudnya masuk atau apa enggak di pembahasan ini, nggak tahu. Itu tapi mungkin untuk misal yang anak temukan selama ini biasanya apa? Untuk orang itu biasanya pakai an-nafs kebanyakan ya. Kalau misal untuk sesuatu yang lain kadang ain. Pakai misal benda gitu. Ainuhu. Misal akhadha al-katibu kitabahu ainahu. Itu ainahu taukid ke kitab. Ya itu yang ana temukan gitu. Jadi nggak tahu ya kalau itunya, tapi rata-rata banyaknya untuk seorang itu pakai nafs. Kenapa? Karena ya yang hidup lah. Karena kan nafs itu ya
merujuk pada sesuatu yang bernyawa gitu, memiliki jiwa, terus ya hidup dan sebagainya, bernapas. Nah, kalau ain itu lebih ke zat tapi tidak mesti Sesuatu yang bernyawa. ya seperti itu, bisa ke benda gitu. Makanya seperti itu yang anak temui. Tapi apakah itu kesopanan itu Anda nggak tahu. Seperti itu. Terus ya. Dan itu ya tergantung maknanya juga. Kulluhum, misal kul juga, kul itu kan mencakup semuanya. Ihata biasanya. Misal malaika kan banyak. Malaika itu banyak. Misal pas aja dalam malaika itu kulluhum, makanya pakai kulluhum bukan anfusuhum atau ya karena tujuannya itu mencakup semua malaikat gitu. Kulluhum ajmaun. Semua malaikat, bukan jiwa gitu. ya. Jadi Ibaratnya sampai jasadnya aja sujud juga ya gitu. ya, jadi semua dari tingkatan malaikat apapun, semuanya pokoknya. Jadi kul lil ihatoh itu mencakup semuanya. Jadi ya itu tergantung juga pada tujuan atau faidah atau maknanya. Jadi ya untuk lebih tafsirnya di kitab selanjutnya. Allah. Jadi Kenapa betul nada. bukan ajmaun? Kul majma'un. Kul majma'un. Masih gimana gitu kul majma'un? Ya, kulhum ajmaun. Kayak Kan sebelum majma'un masih ada kul. Yang balik. Itu ada contohnya. Wa akadu bi wa ba'da kullin akadu bi jama'a ajma'una semua jama'a wa duna kullin qad yaji wa jama'a ajma'in semua jama'a. Ya itu ya kalimnya pokoknya kalau ajma ya kenapa enggak ajma itu ada. Ajma itu setelah kul. Tapi kalau ajma aja tanpa kul itu jarang. Yang lebih seringnya bersama kul. Kulluhum ajma'un atau ila ashabina kulluhum ajma'in, kullihim ajma'in. Oke, ada lagi? Ijat mau bertanya Ijat. Izet? Tadi kayaknya udah disiapkan tadi. Kalau nggak ada, lanjut. Serius ini belajar dari tadi. Allah. Jadi orang nggak serius kok diketawain. Boleh aja. Oke, lanjut aja lah. Tahu semangat. Yang kedua yaitu al-badal. Al-badalu wa hukmuhu, badal dan hukumnya. Qala al-muallifu idza ubdila ismun min ismin, jika suatu isim itu digantikan dari suatu isim, au fi'lun min fi'lin atau fi'il dari fi'il, tabi'u fi jami'i i'rabi, maka mengikutinya pada seluruh i'rabnya. Wa qul al-badalu manahu, badal itu artinya fil lughah secara bahasa al-iwad, yaitu iwad atau pengganti. Taqul istabdal tu kaza bi kaza, saya mengganti ini dengan ini. Wa abdal tu kaza min kaza, saya mengganti ini dari ini. Turidu annaka ista'atahu minhu, itu ya engkau menginginkan bahwa engkau itu menggantinya dari sesuatu. Wa huwa bi istilahin nahwi, dan menurut istilah nahwu, ulama nahwu, at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi bila wasithah, yaitu at-tabi' itu jins mencakup semua tawabi, itu sifat, na'at, atop dan semacamnya. Al-maqsud bil hukmi, yaitu dari sini mengeluarkan dari al-maqsud bil hukmi itu mengeluarkan na'at, mengeluarkan atop bayan. Mengeluarkan na'at, anatu atau taukid. Bila wasito itu dari situ dikeluarkan apa yang dikeluarkan atop nasab. Karena atop nasab itu ada wasitoh, ada penengah gitu, pakai huruf atop. Kalau badal tidak ada wasitoh antara misal mubdal sama mubdal minhunya. Kemudian wa hukmuhu, yaitu hukmu al-badal annahu yatba'u al-mubdal fi i'rabihi, itu mengikuti yang diganti fi i'rabi, pada i'rabnya, ala makna dalam arti annahu in kana al-mubdal minhu marfu'an, jika yang digantikannya itu berupa marfu atau beri'rab rafa, kana al-badalu marfu'an, maka badal juga marfu, ya sama kayak yang sebelumnya. Nahu hadara Ibrahimu abuka wa in kana al-mubdal minhu mansuban, jika mubdal minhunya mansub, kana al-badalu mansuban, maka badal juga mansub. Nahu qabaltu Ibrahima akhaka badal, Ibrahima mubdal minhu. Wa in kana al-mubdal minhu mahfudan, dan jika mubdal minhunya itu mahfud, kana al-badalu mahfudan, badal juga mahfud. Nahu a'jabatni akhlaqu Muhammadin khalika badal Muhammadin mubdal minhu. Wa in kana mubdal minhu majzuman, kana al-badalu majzuman.
maka badalnya juga majzum jika mubdal minhunya majzum. Nah, nahu man yashkur rabbahu yasjud lahu yafuz. Badalnya mana? Badalnya Ada ini. yes. Yasjud. Yasjud. Mubdalnya? Ini Badalnya Oke. Berarti di sini apa? Isim itu mau bisa membadali isim dengan isim, fi'il dengan fi'il. Gimana kan? Isim Isim dari dengan isim, fi'il. fi'il dengan fi'il. Ini diganti apanya maksudnya? Yashkur. Yasjud lahu yafuz. Man yashkur rabbahu kan bisa dihapus yasjud lahu. Man yashkur rabbahu yafuz. Ini kan jumlah syartiyah. Man barang siapa yashkur yang Bersyukur. mensyukur rabbahu Bersyukur pada Tuhannya, maka dia yafuz. Dia akan menang. Semenang. Atau man yasjud lahu, kalau yasjud kan badal, berarti seolah-olah ingin mengatakan man yasjud lahu yafuz, itu yasjud di rabbahu, seperti itu. Intinya Oh, iya. dalam tawabi itu ada 4 atau 5, bisa dikatakan 4 itu jika mengatakan naat, taukid, atau dan badal. 5 itu dengan memisahkan antara atau bayan sama atau nasab. Semua tawabi itu i'rabnya mengikuti yang diikuti. Otomatis dia itu tidak di'irabi secara ikut tabaiyah, atau tidak istiqlal, atau tidak bebas gitu. Karena dia itu mengikuti yang diikuti. Jadi kalau yang diikutinya seperti ini, maka dia seperti itu. Gak bisa memilih sendiri. Misal yang diikutinya rafa, dia pengen nasab sendiri, gak bisa. Itu bukan tabi. Makanya sebagai pengikut pasti mengikuti yang diikuti. Kemudian anwa'ul badal. Qala wa huwa ala arba'ati aqsamin, yaitu badal itu ada 4 perkara, 4 macam atau 4 kelompok. Badal syai' yaitu badal syai' min syai' dari sesuatu. Wa badal ba'di minal kul, dan badal sebagian dari keseluruhan. Wa badal istimal, dan badal istimal. Wa badal ghalat, dan badal ghalat. Nahu qaulika qama zaidun akhuka, ini contohnya badal syai' min syai'. Wa qal turaqiba sulsahu badal kul badal min kul. Wa nafa'ani zaidun ilmuhu badal istimal. Wa ratu zaidan al farasa badal ghalat. Aratta an taqula, kamu ingin mengatakan al farasa itu al faras, fa ghalita, maka tapi kamu salah. Fa abdalta zaidan minhu, maka kamu mengganti zaidan dari faras, darinya, ya, dari faras. Wa aqul al badalu ala arba'ati anwa'. Al badal itu ada 4 macam. An-naw awal, yang macam pertama, badalu kullin min kull, atau syai' min syai'. Wa yusama badal al mutabiq, yaitu mutabiq yang sesuai. Artinya apa? Walau itu ayakun al badalu ain mubdal minhu, nahu zarani Muhammadun amuka. Ainul mubdal minhu. Itu badal itu berupa suatu hal yang ya mungkin bisa menggantikan secara keseluruhan. Ya itu kenapa dinamai dengan kul min kul. Misal zarani amuka, yaitu amu. Amunya namanya Muhammad. Nah, Ini. ya berarti kan misal kita katakan zarani Muhammad mengunjungiku, tapi kita tambah zarani Muhammadun amuka. Muhammad mengunjungiku, yaitu pamanmu. Atau ya bisa juga kita katakan zarani amuka Muhammad. Pamanmu yaitu Muhammad mengunjungiku, atau Muhammad yaitu pamanmu mengunjungiku. Tadi paman lu mengunjungi gua tuh. Terus yang kalau di sini kalau diperhatiin bisa dibulak-balik gitu. An-nawsani, yang kedua, badalul ba'di minal kul, badal sebagian dari keseluruhan. Wa dhabitu, dan adapun dhabitnya itu aturannya, ayyakun al-badalu juz'an minal mubdal minhu, yaitu badal itu berupa juz atau bagian dari mubdal minhu, dari yang digantikan. Sawaun akana aqal, baik yang juznya itu atau yang juznya itu aqal minal baqi, dari yang tersisa, au musawin, atau sama, aktsar minhu, atau lebih banyak. Nahu hafidhul Qur'ana tulus tahu, berarti tulus tahu dia itu badal dari Quran. Badal ba'du minal kul. Nah, ini kalau tulus binisbati li kulil Quran itu maksudnya akal atau aksar. Akal.
Oke. Au nisfahu. Kalau nisfahu berarti mutasawi. Musawi, sama. Au sulusaihi. Selesai. Berarti sulusaihi 3/3. 3/3. Berarti maksudnya Berarti aksar. Aksar. Oke. Aksar. Wa yajibu bi hadzal nau'i, maka wajib pada macam ini atau pada badal semacam ini ayyudhafa untuk mengidofatkan ila dhamir a'idin ila mubdal minhu kama ra'ait sulusahu nisbahu. Ya harus ada dhamir yang kembali ke mubdal minhu. Kalau tadi kan badal kul min kul atau badal syai' enggak ada enggak. Oh ada tapi ada. Sampai 3. Sampai 3. Oh, kalau yang badal kul min kul dari yang ana ketahui itu bisa badalnya itu bisa bersambung dengan dhamir. Contohnya kan yang ini Muhammadun amuka, atau juga bisa enggak bersambung. Contohnya apa? Misal al-wadi'u wadi'un min nahwi al-imamu. Misal Ali. Nah, Ali di sini badal dari al-imam, tapi Ali itu tidak bersambung dengan dhamir yang ya'ud kembali ke mubdal minhu yaitu imam. Kalau yang Muhammadun amuka kan dia itu kembali ada dhamir yang kembali ke Muhammad. Ya. Nah, tapi yang badal ba'du min kul itu wajib. Yang badal kul min kul tidak wajib. Berarti kalau yang ba' minal kul itu wajib ada dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Kemudian yang ketiga an-nausalis badal istimal. Itu badal istimal. Itu ya istimal itu mengandung mengandung sesuatu. Wa dhabituhu, dan dhabitnya ayyakuna bainal badali wal mubdal minhu irtibatun, di antara badal dan mubdal minhunya itu ada irtibat, ada ketersambungan atau keterkaitan bi ghairil kulliyah wal juz'iyah, tanpa kaitan tanpa berhubungan dengan kuliah wal juz'iyah. Kan yang tadi yang dua pertama itu ada hubungan antara kuliah dan juz'iyah. Nah, yang talis ini yang istimal itu enggak ada hubungannya dengan kuliah dan juz'iyah. Wa yajibu fihi, dan wajib pada badal ini idofatul badali, mengidofatkan badal ila dhamirin a'idin ila mubdal minhu aidon, sama wajib. Nahu a'jabatni al-jariyatu harisuha. Al-jariyah itu budak ini mengejutkanku misal, atau membuatku kagum. Apanya? Hadisuha, perkataannya. Wa nafa'ani al-ustadu husnu akhlaqi, dan ustadz ini memberiku manfaat. Apanya? Husnu akhlaqi, baik akhlak baiknya. Jadi husnu akhlaqi, dan misal dari ustadz itu bukan termasuk kul, tapi ya ada keterkaitan. Atau nafa'ani zaidu al-ustadu ilmuhu, misal ilmuhu itu termasuk badal istimal. Iya. An-naw'u ar-rabi' badal ghalat. Wa hadha an-naw' ala salasati adrub. Ada macam ini, ada 3 macam. Yang pertama badalul badai, yang pertama itu badal badai atau juga disebut apa ya? Badai al-idrob. Kalau di kitab-kitab lain ada bahasanya al-idrob. Wa dhabitu antak sudah syai'an fataquluhu, yaitu memaksudkan sesuatu, maka kamu mengucapkannya. Tsumma yadhharu laka anna ghairu afdal. Kemudian setelah antum mengucapkan itu, dhahara itu ada atau muncul bahwasanya ya selainnya itu lebih baik gitu. Lebih baik dari apa yang telah antum kalian katakan. Fata adilu ilaih, maka kamu tarji atau mengubahnya. Wadzalika kama qulta halil jariyatu badrun, summa qulta badalik syamsun. Jadi antum mengganti badrun dengan syamsun. Nah, ini disebutnya badal badai atau al-idrob. Jadi antum yang memaksudkan keduanya, tapi antum melihat yang lain lebih afdal, maka diganti. Awalnya badrun, cuma kota ba'da dalika syamsun. Seperti misal saya katakan, "Oh Zi, ambilkan saya misal air." Oh enggak, misal setelah beberapa lama, oh enggak, ini aja misal gelas. Pada awalnya kan saya pengen saya menyuruh antum, misal meminta antum untuk mengambilkan air. Tapi setelah beberapa lama, mungkin
gelasnya aja gitu. Ambil gelas, jadi kan berubah. Kemudian yang kedua badalu nisyan. Wadhabitu antabniyal kala, maka itu kamu membangun atau mengatakan sesuatu atau membangun perkataanmu secara bahasa fil awali pada awalnya ala zon, atas dasar zon, perkiraan. Summa ta'lam khata'ahu. Maka setelah beberapa saat Tahu salah. ya antum mengetahui bahwa ada yang salah misal. Fata'dilu anhu, maka kamu merubahnya atau kembali. Ya merubahnya kama lau ra'aita syabahan. Syabahan mana? Hantu. Emang ya? Oh iya. Atau bayangan. Pokoknya suatu hantu atau bayangan atau roh apalah gitu. Syabah min ba'idin dari kejauhan misal. Padanan tuhu, maka antum mengiranya insanan, dia ya itu apa? Roh itu atau hantu itu seseorang gitu. Ibu-ibu guys. Tapi itu kan dari jauh, tapi setelah dekat ternyata salah. Ternyata kuda. Iya, bisa, atau ternyata kucing lompat gitu kan. Nah, kira-kira kayak Aji gitu. Mungkin. Mulai terlalu dia Aji. Berjanji. Ada dendam pribadi. Enggak tahu dari kemarin Iqbal Abadi. Ya, pokoknya contohnya fakulta ra'aitu insanan, kamu melihat manusia, tsumma qaruba minka, maka sesuatu itu mendekat padamu, fawajad tahu farosan, maka setelah itu ternyata jelas bagi kamu itu kamu mendapatinya itu suatu hal lain gitu, itu kuda, fakulta farosan. Jadi ra'aitu insanan, setelah beberapa saat sudah dekat, ternyata kuda. Tapi jauh banget ya. Ya kan ini misal seperti itu, misal. Jadi antum membangun atau mengatakan sesuatu atas dasar zon. Jadi zon awal, pada awalnya antum mengira ini, ternyata setelah lebih jelas ternyata itu. Salah jauh kan. Ya. Kemudian yang ketiga badalul ghalat. Badal dituhu, yang ketiga itu ghalat. Anturida kalaman. Kamu itu menginginkan suatu perkataan, fayas biku lisanuka, maka lidahmu itu mendahuluinya ila ghairi, pada hal lain, pada suatu yang lain, wa ba'da nutqi ta'dilu ila ma aradta awalan, maka setelah kamu mengucapkannya kamu mengubahnya kepada sesuatu yang kamu inginkan pada awalnya. Misal nahu ra'aitu Muhammadan al-farosa gitu. Kamu itu sesungguhnya pinginnya itu emang dari awal faros gitu. Tapi sabukul lisan. Tipe. Iya, tipe di lisannya gitu. Maka kamu mengatakan ra'aitu Muhammadan al-farosa. Seperti mungkin kamu antum menginginkan ini apa? Anak misal Syab'an. Misal anak Syab'an. Antum pengen mengatakan atau memberitahukan bahwa antum itu lapar. Sahabat. Bukan lapar, apa? Kenyang. Syab'an, anak Syab'an, tapi salah. Anak Syab'an. Gitu. Itu bisa terjadi seperti itu karena bulan Syab'an, misalnya ditanya lahir kapan gitu. Dia jawabnya Syab'an. Ya gitu. Padahal sebenarnya pengen Syab'an gitu. Ya. Itu bisa terjadi kalau misal ada hampir kesamaan antara lafaz, beda dikit, bisa seperti itu. Nah, terus apa bedanya antara badalun nisyan sama badalul ghalat? Nah, bedanya itu cuma ini, kalau badal ghalat itu Lebih di lisan. ya. Kalau berkaitan dengan lisan. Kalau badal nisyan itu dengan Zon. janan atau hati atau pikiran. Jadi kan kalau ghalat berarti yang salahnya itu lisan, sabukul lisan. Kalau di pikiran itu antum udah tahu mau ngomong apa gitu, tapi ternyata lisan itu salah ngucap. Itu padahal ghalat. Tapi kalau misal nisyan itu yang salah itu pikirannya gitu. Untuk ya gak sinkron pikiran dengan Iya, ada masalah. Orang yang lakop misalnya, ada orang yang dilakopin, dia dilakopin apa ya? Kalbun, asadun aja deh, asadun, dilakopin asadun. Nah, misalnya Aji kan, roh itu asadan. Aji Nyebut abang lu. Udah pakai S kayaknya ya. Bisa jadi. soalnya badannya gede kan, kayak singa gitu. Jadi panggilannya asad gitu. Itu masuk. Ya mungkin jika antum misal melihat dari kejauhan gitu kan, ternyata setelah dekat enggak salah. Rambutnya kayak singa ya. Gitu. Karena memiliki badan yang besar, dari kejauhan bukannya Enggak, maksudnya gara-gara lakopnya biasanya Aji ini kan dilakopin sebagai singa gitu. Nah, jadi orang-orang manggilnya singa. Pas kita mau manggil nama aslinya lupa kita. Oh, itu gitu. singa gitu. Itu masuknya kemana pertanyaannya gitu?
gitu kan, oh aji gitu. Masuknya ke golat atau misian katanya. Oh, masuknya ke kemana? Ke ke golat sih. Karena udah tahu kan tadi kan apa Aji Jiko aja di di apa di lakobi Asad. Asad. Oke. Berarti udah bukan tersangka lagi itu namanya. Iya. Kalau ini kalau ngecek cocok itu terus typo berarti itu golat kan maksudnya. Iya. Ya, golat. Ya itu udah jelas golat. Golat. Gitu jadi untuk bedanya golat sama nisyan itu golat itu satu lisan, nisyan itu satu janan. Sepuluh jalan apa? Ya salah di janan hati atau pikiran. Tersangka. Prasangka. Ini sultan. Bukan. Ya Iya bisa jadi gitu lah. pikiran. Kalau seujung mah arah. Tersangka ya tersangka. Tersangka Ayo, buruk, sudah, tersangka baik. lanjut. Tersangka tuh bisa. Misian sama Janan. Udah? Ada pertanyaan? Udah ada? Nggak ada? Alhamdulillah. Kalau nggak ada kita cukupkan sekian. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.